Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berdiri, kalau saya khotbah 2 jam suruh berdiri terus, waduh, lebih baik cari tempat posisi aja, tangga ke mana. Bisa 2 jam saya khotbah ini, bisa, tapi tidak harus. Haleluya. Kali yang pertama kita ada sebagaimana kita ada dalam acara seperti ini, yaitu kita bisa tinggal beberapa malam, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka ayat-ayat yang sangat kita kenal, dampak dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita akan lihat orang-orang yang mengalami mujizat, mengalami kuasa kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50, 51, 52 dan 53. Dampak yang dialami atau dirasakan, diterima, dijalani oleh anak-anak Tuhan atau umat Tuhan pada waktu melihat atau menerima berkat pada waktu Yesus naik ke sorga. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 saya akan bacakan, ayat sangat kita kenal. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, dan di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dampaknya ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini berkat kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dialami, dirasakan oleh murid-murid pada waktu itu. Alkitab tulis Yesus membawa mereka keluar dan sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ini ayat 50 dan 51 adalah inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada mereka yang mengikuti dia sampai pada kematian, bahkan kebangkitan dan kenaikannya ke sorga. Kita tulis di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Satu, ini berkat yang sudah ada. Baru ayat yang ke-51 ini bicara sampai sekarang, berjalan terus. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kata sedang ini berjalan terus sampai sekarang. Saya pernah katakan, dan kalau sudah masih ingat, tidak ada satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan tangan Yesus yang pada waktu memberkati mereka, tangan itu diturunkan kembali. Nah, enggak. Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, pada waktu hal ini mereka alami dampak dari kenaikan Yesus ini, berkat yang mereka terima, ada 3 hal, yaitu mereka sujud menyembah kepadanya. Kedua, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini luar biasa. Ini awal mereka melangkah untuk melayani Tuhan, mengiring Tuhan sesudah dia bangkit adalah
respon mereka adalah sujud menyembah. Saya katakan, saya pernah kita masih ingat bahwa dalam ibadah kita ada hal-hal yang memang pada waktu Yesus datang kedua kali habis, tetapi ada yang bertahan. Dan Alkitab berkata Tuhan mau dari situ kita bawa sampai ke sorga, yaitu pujian penyembahan. Sampai di sorga, menyembah Tuhan ini tidak akan putus-putusnya. Kalau sudah baca kitab Wahyu, itu gambaran hidup di sorga. Maka dikatakan makhluk-makhluk Allah itu, orang-orang yang ditebus Allah itu senantiasa menyembah Tuhan. Itu saja mereka menghadap menyembah Dia yang bertakhta di atas singgasana yang luar biasa, yaitu Yesus yang ada di tengah-tengah, yaitu Yesus. Mereka cuma sujud menyembah, memuji, sujud menyembah. Nah, waktu mereka dikatakan ketika Ia sedang memberkati mereka dan Ia berpisah dengan mereka, ini tidak ada rasa susah lagi. Kalau kita bayangkan dengan pada waktu Yesus disalib, pada waktu Yesus ditangkap dan disalib dan mati, begitu susah murid-murid karena terpisah dari Yesus. Beberapa hari waktu Yesus bangkit, mereka mengalami hal yang luar biasa. Mereka bertemu dengan Dia, mereka berjalan bersama dengan Dia, bahkan makan bersama-sama dengan Dia di tepi pantai. Tetapi di sini pada waktu jelas sekali Alkitab tulis, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Alkitab katakan mereka sujud menyembah kepadanya. Bukan pulang dengan susah, tetapi itu dengan sukacita. Sujud menyembah kepadanya. Yesus pernah katakan dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, nanti masa yang akan datang akan muncul penyembah-penyembah Allah yang benar. Penyembah-penyembah Allah yang benar itu adalah mereka yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya mereka yang menyembah Dia yang memang benar-benar terbentuk oleh firman Allah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena sesuatu yang ada di muka bumi ini, tetapi benar-benar untuk Tuhan. Sama dengan ini. Ini yang penyembahan seperti inilah yang dicari Allah, dicari Tuhan, yang diinginkan Roh bagi gereja. Kenapa saya katakan penyembah seperti ini? Saudara, penyembah seperti ini, mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sujud menyembah kepadanya bukan untuk mencari berkat, bukan untuk mencari pertolongan, bukan untuk mencari sesuatu materi, bukan. Tetapi mereka menyembah Dia karena mereka sudah diberkati. Haleluya. Karena mereka sudah diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya mereka menyembah. Ada sebagian orang datang menyembah Tuhan karena ingin supaya hidupnya jadi bagus, ingin supaya anak-anaknya jadi bagus, ingin supaya ekonominya jadi bagus. Ada sebagian seperti itu. Tetapi dampak dari kenaikan Yesus tidak seperti itu. Ini berkat yang mereka alami. Mereka tidak menerima sesuatu secara materi, tetapi hati mereka spontan. Waktu Dia berpisah dari mereka, Alkitab tulis, ini kata sujud ini semua tersungkur tanpa komando dari siapapun. Ini yang dicari. Tanpa ada perintah dari siapapun. Tidak ada yang menjadi pemimpin mereka. Mari kita menyembah Dia. Tidak ada. Langsung Alkitab tulis, mereka sujud menyembah kepada-Nya. Bukan karena mereka dalam kesusahan, bukan karena mereka tidak punya sesuatu, bukan karena mereka sudah kehabisan makanan, bukan karena hidup mereka melarat, bukan karena hidup mereka miskin. Jadi mereka datang, mereka sujud menyembah kepadanya, bukan untuk mencari kekayaan, bukan untuk mencari berkat, tapi mereka sujud kepada Dia karena mereka sudah diberkati. Haleluya. Amin. Saya katakan ini yang dicari Allah bagi setiap orang. Sujud menyembah. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Tidak terima sesuatu secara materi, tapi Alkitab berkata mereka sangat bersukacita. Dan saya mau katakan lagi, sukacita ini yang diinginkan Allah ada kepada orang-orang percaya.
Sukacita Tuhan, kata firman Allah, itu adalah kekuatan umat Tuhan. Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Dan itu yang mereka miliki. Dan semua mereka yang pulang ke Yerusalem dengan sukacita, tidak ada satu lagi orang yang menyangkal Yesus walaupun hidup mereka sulit. Ditekan demikian rupa, harta mereka dirampas, tapi tidak ada orang lagi di antara mereka yang tinggalkan Tuhan. Enggak ada. Dianiaya, oke, apa saja. Bahkan ada firman katakan mereka bersuka cita dengan aniaya yang mereka rasakan, karena mereka berhak, karena mereka berpikir bahwa mereka telah mengambil bagian apa yang dialami oleh Yesus. Ini mereka ada kekuatan. Sukacita itu telah membawa mereka, mendorong untuk keluar. Tidak ada rasa takut lagi. Tidak takut dengan ancaman, tidak takut dengan kemiskinan, tidak takut dengan kehilangan nama, tidak takut. Bahkan ada yang dipancung, Yakobus mati dipancung. Petrus mati dengan kepala salib, kepala di bawah. Yohanes mati dengan segala macam kesulitan, tetapi dia tidak pernah atau tidak ada kata untuk menyangkal atau menolak atau mengeluh kepada Tuhan. Enggak ada. Karena modal inilah yang mereka alami. Karena mereka sudah rasakan. Kenapa? Hati mereka telah dikuasai oleh sukacita yang dari Tuhan. Sujud menyembah, sukacita. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita karena mereka sudah diberkati. Berkat Tuhan yang mereka terima itu tidak berupa materi, tetapi akan membawa mereka keluar dengan suatu dampak hidup yang sangat menyenangkan. Tampil untuk menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu penyembuh, walaupun mereka teraniaya dengan itu. Kenapa? Ini roh inilah yang sudah membawa mereka keluar untuk menyenangkan Tuhan, karena mereka tahu seluruh hidup mereka hanya ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan mati sekalipun, surga bagiannya. Kalau kita sekarang, siapa yang masuk surga? Oh, semua pasti angkat tangan, karena itu tujuan kita, bukan? Tapi kalau saya tanya, siapa mau masuk surga sekarang? Belum ada mau, karena mati dulu. Ya, sakit kepala aja kita setengah sudah ketakutan. Mereka jangankan sakit kepala, bahkan mereka suka mati. Itu kalau taman zaman tahun 40-an, 50 orang Pentakosta, mana-mana Tuhan panggil. Itu lagu soal kita paling terkenal. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana mati hidup buat Tuhan. Nah, mati katanya buat Tuhan, hidup buat Tuhan. Kenapa? Karena hati ini. Bahkan kalau mati senang, kalau sekarang kan Allah mati, tunggu dulu. Nah, tetapi mereka yang mereka alami hal yang luar biasa. Telah mereka menyembah. Penyembahan ini telah mengubah hidup mereka pulang dengan sukacita. Beberapa di antara kita, beberapa di antara umat Tuhan pulang gereja nggak ada sukacita. Mungkin kalau Tuhan nggak geleng-geleng kepala, waduh ini anak cuma masalah tempe, nah itu, ya kan? Kalau kita lihat anak-anak kita berantem sudah tempe dengan tahu, kan ketawa sendiri, kan? Ya ampun, padahal sudah berantem, ya cuma tempe dengan tahu diberantemin, ketawa, kira-kira, ampun. Oh haleluya. Yang ketiga itu, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, senantiasa, tak putus-putusnya. Dengan segala persoalan hidup mereka, dengan segala kesulitan mereka, maka kalau kita tulis senantiasa. Di teman-teman, segala kita membangkitkan lagu-lagunya dulu. Tadi kalau dinyanyikan bukan itu lagu dulu. Kalau orang-orang dulu, mereka bukan masalah lagunya, karena hati mereka. Saya katakan bahwa kadang-kadang panen padi mereka itu nggak ada hasilnya. Tapi Alkitab tulis kalau mereka nyanyi, beribadah kepada Tuhan, mereka lupakan sejenak.
bawang merah yang tidak ada hasil, padi yang tidak dihantam oleh, katakan, oleh segala macam belalang, segala macam tanaman, kelapa tidak ada hasil. Tapi dalam waktu menghadap Tuhan mereka lupakan sejenak, tidak ada yang mengeluh. Begitu sukacita, jadi waktu mereka menyanyi bukan main. Ada satu kuasa Allah turun merubah mereka, karena hati mereka dipenuhkan dengan sukacita. Tidak ada rasa khawatir tentang hidup ini, tidak ada rasa susah tentang hari esok. Nah, ibarat seorang janda yang di hadapan Yesus memberi persembahan, seluruh persembahannya dia beri hanya sekeping, 2 duit. Gemparlah murid-murid waktu Yesus berkata, panggillah murid-muridnya. Waktu itu kelihatan banget yang kasih uang banyak, tapi Yesus bilang, janda ini memberi yang paling banyak. Kaget murid-murid, itu paling banyak. Dia bilang semua mereka memberi dalam kelimpahan mereka, tapi janda ini dia memberi dalam kekurangannya. Dalam kekurangannya, dia memberi dalam kemiskinannya, dia memberi dalam ketidakberdayaannya. Sudah itu hartanya. Lalu Yesus jelaskan sebelum murid-muridnya bertanya kepadanya, kenapa sampai dia yang paling banyak? Kenapa nilainya, kualitasnya dia yang paling banyak? Lalu Yesus bilang, janda ini memberi semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Itu sepeser itu, 2 duit itu sudah termasuk nafkahnya. Itu dia bawa. Kenapa? Dia seorang janda sebenarnya meminta belas kasihan karena tidak punya apa-apa. Tetapi waktu menghadap Tuhan, seakan-akan dia pertaruhkan semua yang ada padanya, semua nafkahnya. Kamu bilang ngeledek Tuhan sih? Enggak. Nih, semua. Saya yakin Yesus kan tahu semua sampai ada dalam rumahnya. Sebab itu dia berani berkata, seluruh nafkahnya dia beri. Itu datanglah dia untuk menyembah, datanglah dia untuk beribadah. Dan saya katakan bahwa tidak ada dalam Alkitab Yesus suruh murid-muridnya panggil janda itu, panggil kembali dia dan kembalikan yang dia beri. Enggak ada. Tidak ada yang dilakukan seperti itu. Tapi saya sangat yakin dia pulang dengan sukacita yang luar biasa, karena dia dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu gambaran hidup, gambaran gereja yang awal. Kalau mereka datang kepada Tuhan, mereka lupakan semua kekurangan mereka, mereka lupakan semua kemiskinan mereka, mereka lupakan bahwa di rumah tidak ada makanan. Mereka lupakan. Janda ini sudah buktikan nggak punya. Seluruh nafkahnya dia beri. Kalau mungkin saya tanya, dan saya bisa pastikan, belum ada di antara kita, saudara dan saya, bukan cuma saudara, belum ada di antara kita yang melakukan persembahan seperti ini. Seluruh nafkah kita beri sehingga kita kosong. Belum ada. Tapi bukan itu yang dituntut Tuhan. Untuk saya mau pulang, lalu saya ambil semua deposito saya persembahkan untuk Om Yati. Saya yang senang saya. Tapi saudara pulang susah, nggak ada makanan. Saudara mungkin bisa, tapi anak saudara bisa nggak? Artinya tidak seperti itu. Tidak ada yang kita harus berbuat seperti itu. Seluruh kita kuras semua, lalu kita beri. Yang jelas yang Tuhan mau dari kita adalah sesuatu yang berkenan kepada Dia, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Memuliakan Allah ini, saudara, sekali lagi, mereka senantiasa ada dalam Allah, bukan spekulasi hidup supaya hidupnya diberkati, supaya dia menjadi baik, supaya segala-galanya terlindungi. Rubah image ibadah kita, pendekatan kita kepada Tuhan hanya karena untuk mendapat sesuatu. Rubah itu tanda bahwa hidup kita belum diberkati. Kalau hidup kita sudah diberkati sama seperti murid-murid dan rasul-rasul ini, kita akan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi. Kata
kata memuliakan Allah ini bukan hanya sekedar mereka menyanyi, bukan. Bukannya sekedar mereka angkat tangan, bukannya sekedar mereka sujud menyembah, bukan. Tapi saya kira sebagian saudara sudah tahu 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Kenapa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dari tubuh ini sudah ada di situ. Tubuh ada kaki, ada mata, ada mulut. Cara berpakaian kita, muliakan Allah dengan tubuhmu. Karena ayat 9 bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah ini, tatkala kita berbuat hal-hal yang dilarang atau mungkin kita kelemahan kita yang dilarang oleh Alkitab, tapi itu sudah menjadi kelemahan kita. Tetap saja, lalu kita renungkan, ini Roh Kudus ada di dalam saya. Apa iya sekarang ini, detik ini dia masih ada tatkala kita dalam posisi seperti itu? Berdiam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Ini berkat yang paling luar biasa dia beri, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Milik siapa? Milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, ini orang tebusan, dampak dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuhmu. Bukankah Kristus disebut, kita disebut, gereja disebut tubuh Kristus, dan dia adalah kepala. Muliakan dia. Sebab saya bilang bukan hanya dengan menyanyi, bukan hanya dengan talenta yang Tuhan beri kepada kita tampil, tetapi ini muliakan. Nah yang paling menarik, nah ini Salomo pasal 3 ayat 9. Siapa yang ini cuma saya sendiri buka Alkitab itu. Oh ibu rohani ada. Salomo pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini Salomo ini yang bicara. Salomo paling kaya di dunia pada waktu itu, paling pintar. Nah dia bicara kepada orang Israel. Ada orang Israel yang miskin, ada orang Israel yang kaya. Lalu dia katakan ini, dan saya mengatakan waktu Salomo katakan ini, Tuhan angkat jadi firman Allah, jadi firman Tuhan bagi kita. Muliakanlah Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah kalau saya tanya, sudahkah harta kita memuliakan Tuhan? Nah, sudahkah kalau kita renungkan? Saya satu waktu diajak makan teman, sekali bayar jutaan. Saya bilang ampun, kolektor kami 2 kali jalan, 2 kali belum pernah sampai, belum pernah. Kadang sampai 1 juta, itu 2 kali. Kadang sampai 1 juta, itu bisa 70 orang. Ini makan cuma berapa orang? Jutaan bayarnya. Ya ampun. Cuma makan begitu, setelah makan habis. Bahkan kadang-kadang pulang sakit karena kolesterol, asam urat. Ada teman sudah sakit dari kaki. Kita rakus sih kan. Habis tidak enak, belum pernah makan begitu. Memang masuk begitu. Ampun. Siapa juga saya sendiri, kalau biar saya duit saya tidak mau bayar begitu. Artinya mau diukur juga orang-orang. Ya. Dan 70 orang kita bisa ibadah.
2 kali. Apa harus bikin 10 kali? Kita kalau di Manado, saudara, sekali kebaktian 5 kotak di situ. Ada yang bilang, ini sudah beres ini kebetulan. Saya bilang, jangan bilang nggak beres. Kenapa nggak beres? Justru 5 kotak kasihan. Dia bilang, itu orang jalankan itu sudah puluhan tahun. So jadi miskin, orang tak kira-kira itu. Bawa lagi ke depan. Ada yang taruh meja begini, nggak pakai kaca, taruh begini. Bunyi sudah, aduh, pakai kaca begini. Oh ampun deh. Kalau saya bikin begitu, sudah maju ke depan, bawa semua. Itu bilang mancing, ada kan istilah, ayo kita pancing. Jadi bukan cuma mancing ikan, tapi mancing duit katanya, supaya saya banyak semua. Ya. Tapi saya mau katakan bahwa rohani yang Tuhan mau bukan kayak seperti itu. Saya harus kasih, ayo kita beri persembahan. Tanpa saya mau gerakan, saya cabut cincin saya kasih cincin ini untuk Tuhan. Ada yang malu bukan? Saya nggak mau seperti itu. Mau pancing, hanya orang tuh mau pancing, bukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, saudara, kalau Tuhan bekerja, biar saudara kuncu juga Tuhan sudah gerakan, dunia ini udah putar balik di dunia ini. Kalau Tuhan bikin, dan untuk memberkati kita nggak susah bagi Tuhan, tidak susah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah melanggar aturannya sendiri, nggak pernah. Dia memang ingin memberkati kita dengan luar biasa. Dia sangat ingin. Dia kasih jalan. Kita tidak ada di jalur yang salah. Kalau sekarang sistem digit itu, kita ada di sistem yang benar. Tunggu saja. Sistem itu tunggu saja. Beberapa teman saya yang masih muda, saya bilang jangan buat dosa, layani Tuhan aja. Tunggu saja. Saya bilang satu waktu kita, satu hari sedangkan doa sudah susah, itu pasti. Oh iya betul. Sudah sangat sulit untuk berdoa, tetapi jangan berbuat dosa, tunggu saja. Akan ada masa Tuhan pulihkan. Yang penting kita berjalan di sistemnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Nah sama dengan kita semua, Tuhan sudah taruh kita di sistem yang betul. Jangan salah pencet. Kalau salah pencet, hapus semua, rugi. Data-datanya akan hilang semua. Jalan dulu di situ. Orang bilang, wah susah Tuhan. Tapi Alkitab tulis, Tuhan tahu kemampuan kita. Sebenarnya kita mampu. Kan dia bilang dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan manusia. Enggak. Mampu. Tetapi sebagian terlalu sayang diri. Main perasaan. Bukan main iman, tapi main perasaan. Sementara asik-asik kita berjalan menempuh jalan yang begitu sukar, ada orang asik dengan kesukaran. Orang Barat pada waktu puting beliung, kalau kita lari terbirit-birit puting beliung, mereka ada yang datang ingin masuk ke tengah-tengah puting beliung itu. Senang dia, mau loncat di situ, mau dibawa kemana nggak peduli. Kalau kita sudah kumpul, ayo masuk rumah, sembunyi, hati-hati. Tahu mereka enggak? Tidak juga semua, ada beberapa. Dia cari itu puting beliung waktu datang. Dia ingin loncat di tengah-tengah puting beliung itu, masuk di situ. Dia tak tahu mau di mana, mau bawa tenggelam, dia nggak pusing. Itu manusia konyol loh. Nah, apalagi dengan Tuhan kita, Dia tidak akan pernah bawa kita kepada kecelakaan, nggak pernah. Walaupun sulit, bukan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk masa depan yang paling indah. Haleluya. Itulah yang dikatakan Salomo, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan hartamu, muliakan Tuhan. Salomo nggak pikir di situ ada orang kaya, di situ ada orang miskin. Tidak ada istilah orang miskin nggak usah. Nggak ada istilah. Saya paling tentang teman-teman yang pakai sistem subsidi silang dalam persembahan. Saya bilang ngaco loh. Subsidi yang kaya begini, semua sama. Kapan yang miskin ini jadi kaya? Kapan dia akan diberkati kalau dia hanya bergantung kepada orang lain? Si janda ini tampil dengan segala kemiskinannya. Dia nggak peduli, tapi dia bawa sesuai dengan apa yang dia tahu, dia yakini, memberi persembahan kepada Tuhan. Walaupun sedikit, tapi ternyata Tuhan tahu hatinya.
Yang Tuhan lihat kan hati. Tuhan manusia melihat apa yang ada di depan mata, tapi Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati si janda itu bukan main. Seakan-akan dia menantang saya. Kalau mungkin kita tanya sama Yesus nanti, kira-kira bagaimana perasaan pada waktu janda itu? Itu seakan-akan menantang. Menantang untuk menunjukkan nih semua, saya tidak akan mati dengan tidak ada makanan. Ini kasih sama Tuhan. Orang lain bilang saya terlalu bodoh itu Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau berkati dia sudah berbuat semua yang ada padanya. Tidak takut, jangankan dia takut kelaparan. Waduh, lapar sudah gak punya. Muncullah jaminan firman Allah. Bukan dari roti saja manusia boleh hidup, tapi dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Sabda yang keluar dari mulut Allah mampu menghidupkan. Sabda yang keluar dari mulut Allah mampu mempertahankan hidup di tengah-tengah ketidakberdayaan. Sabda yang keluar dari mulut Allah sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang ada. Sabda yang keluar dari mulut Allah sanggup memberikan kelegaan dan kedamaian kepada siapa yang mau meresponi firman Allah. Dia akan tampil sebagai orang yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan Alkitab tulis orang seperti ini Tuhan bangga punya anak seperti ini. Dan saya yakin Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Walaupun gangguan-gangguan tantangan datang, dia tidak akan pernah ragu, karena dia tahu dia berjalan dengan Tuhan. Dia tahu dia berjalan dengan Allah yang setia, yang tak akan pernah meninggalkan dia. Haleluya. Kita berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik.